Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023 adalah hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya.
Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Tomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Tomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Tomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerahiman ilahi, belas kasih untuk seluruh dunia. Hari Minggu kerahiman ilahi berasal dari permintaan Yesus kepada Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahi yang berasal dari Polandia, untuk menyediakan hari Minggu khusus untuk perayaan devosi kerahiman ilahi. Pada tanggal 22 Februari tahun 1931, kepada Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Dengan pelbagai upaya dan tantangan, akhirnya permintaan itu diterima gereja pada tanggal 30 April tahun 2000, ketika Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai hari Minggu kerahiman ilahi. Penetapan itu dilaksanakan pada saat kanonisasi Santa Faustina dari Polandia yang dilaksanakan di Vatikan sebagai seorang santa dan rasul kerahiman ilahi. Hari Minggu kerahiman ilahi ini adalah momen penting yang menandai devosi kepada kerahiman ilahi dalam Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 1930-an, Santa Faustina mendapatkan pesan dari Yesus untuk mendoakan doa kerahiman setiap jam 3 sore dan novena kepada kerahiman ilahi yang dimulai sejak hari Jumat Agung sampai hari Minggu Paskah kedua pada hari Minggu kerahiman ilahi. Itu adalah suatu perayaan khusus, menampilkan cahaya Kristus yang bangkit menjadi pancaran sinar kasih dan rahmat yang penuh belas kasihan bagi seluruh dunia. Novena ini dimaksudkan untuk menghantar jiwa-jiwa kepada sumber kerahiman Allah agar dapat menimba kekuatan dan kelegaan pada masa-masa sulit hidup mereka. Inti pokok devosi kerahiman ilahi adalah cinta dan belas kasih Allah agar dialami dan dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Devosi ini memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Allah. Kedua, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah. Dan ketiga, untuk menunjukkan kerahiman Allah kepada sesama atas cara meneruskannya kemurahan Allah kepada sesama. Saudara-saudariku terkasih, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, kita menggarisbawahi lambung Yesus yang ditembusi dengan tombak dan tangan Yesus yang ditembusi paku. Lambung Yesus menunjuk pada hatinya yang ilahi dan penuh belas kasih. Dari sanalah mengalir darah dan air dan menunjuk kepada kerahiman ilahi yang memancarkan keluar secara berlimpah anugerah belas kasihan atau kerahiman Allah yang dahsyat bagi dunia. Kasih Allah menjangkau seluruh dunia dengan belas kasih yang tiada tara.
Darah dan air adalah ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah bagi dunia ini. Tangan Yesus menunjuk pada penganugerahan kerahiman Allah bagi dunia. Tangan yang sama telah mengerjakan banyak mujizat dan penyembuhan pada banyak orang Yahudi secara terbatas, dan tangan Yesus pasca kebangkitan adalah tangan yang menjangkau seluruh dunia tanpa batas dengan kerahimannya. Karena itu, Yesus memakai para murid-Nya untuk menjadi perpanjangan tangan kerahimannya saat Ia berkata, "Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Para rasul diutus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, potret terbentuknya jemaat perdana di Yerusalem pada bacaan pertama menjadi suatu model pewartaan yang menuai hasil berlimpah. Banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Model kehidupan mereka pun diwarnai kasih persaudaraan dalam persekutuan dengan pengajaran para rasul dan ekaristi dalam bentuk-bentuk awal. Begitulah kurang lebih sasaran pewartaan para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan pewartaan itu, orang dilahirkan kembali untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Jemaat kemudian yang tak pernah melihat Yesus pun, seperti komunitas surat Petrus, juga Injil Yohanes yang ditulis 60 tahun sesudah Yesus wafat, akan mengambil bagian dalam kepercayaan akan Yesus sekalipun mereka tidak melihat, namun percaya. Semoga demikian. Amin.